Kuota SLC periode 1 ini banyak yang zonk ya. Kuotanya banyak tapi yang dapat jarang. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau kuota SLC itu bukan gambaran sebenarnya ya dari lowongan kerja yang ada di Korea. Dengan asumsi-asumsi, pertama, Korea itu sedang sepi. Yang kedua, mungkin pekerja Indonesia kurang diminati ya karena sering kabur atau sering minta pindah. Atau ya jumlah tenaga kerja legalnya dari Indonesia itu semakin banyak. Silakan pilih mana asumsi yang bikin SLC sepi. Jadi untuk siswa Hayanun ya nggak usah mengeluh ya, nggak usah mengeluh dan tetap semangat. Karena ingat kalian proses di Hayanun itu sudah murah ya. Dan jika hari ini belum dapat SLC maka masih ada esok hari. Intinya tetap semangat dan selamat ya bagi siswa yang sudah dapat SLC ya. Maka kalau saya suruh ngurus berkas ini tuh ya harus gerak cepat. Jika ada masalah langsung WhatsApp saya atasi. Terus nanti kalau ada prelim, medical, terbang juga akan saya kabari. Intinya ya masalah SLC ini tetap semangat karena kita sudah kasih murah ya untuk siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait setelah verifikasi dokumen tahun 2024 ya. Verifikasi dokumen sudah kita laksanakan dan semua sudah beres, tinggal cetak kartu ujian ya. Untuk data dikembalikan juga sudah saya perbaiki, dari foto KTP sudah saya perbaiki. Terus nanti masalah cetak kartu ujian itu saya cetakkan saat tryout. Untuk nama kebalik nggak masalah, untuk foto yang sedikit kurang standar nggak masalah, karena itu bukan salah LPK ya, tapi adalah kesalahan sistem akun Cisco. Beberapa kesalahan sistem akun Cisco itu pertama susah login ya. Kadang kalau lagi susah itu setengah jam baru bisa login. Yang kedua, data lama itu masih ada. Walaupun sudah kita upload yang baru, data lama masih ada. Jadi, kalau ada orang BP2MI kok bilang itu salah LPK kemarin masalah foto, itu bagi saya ngawur ya. Mungkin LPK lain bisa, tapi kalau di kita, insya Allah nggak ada masalah karena saya sudah pengalaman masalah internet. Dan kalau kamu sebagai siswa kok mendapat informasi dari BP2MI atau dari channel YouTube lain, ya, silakan cross check ke saya. Oke. Untuk jadwal ujian dan tryout ya, mohon sabar. Nanti kalau sudah muncul jadwal ujian nanti saya akan umumkan ya di grup. Nggak perlu ngecek di website ARD, repot-repot, nanti akan saya rekap, saya umumkan di grup ya. Setelah itu nanti saya akan umumkan jadwal tryout selanjutnya. Untuk masih yang orang luar yang kemarin daftar di Hayanun nanti juga akan saya beritahu ya, nggak usah khawatir. Untuk masalah kode nomor ujian itu bukan kode bulan ujiannya. Jadi jangan mengembangkan isu liar ya, atau percaya isu-isu yang di luar. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh dari data ujian siswa Hayanun tahun lalu. Ya, bisa dilihat ini kode-kodenya ya. Tidak menggambarkan, walaupun ada beberapa yang menggambarkan ya. Kita ambil contoh saja lah. Ini ada phishing ini bulan ini kodenya 4 kan. Ternyata dia di Mei. Nah, untuk pastinya nanti kan bisa dilihat ya di pengumuman langsung lah. Akan saya rekap. Terus masalah bocoran awal dari BP2MI, gelombang awal itu nanti perikanannya, yaitu ujiannya di tanggal 25 Maret sampai 5 April, dan untuk skill testnya 13 sampai 25 Mei. Ini bocoran awal, nanti kita lihat perkembangannya.
Untuk nilai ya, standar nilai lolos pertama itu kalau versi saya adalah harus benar 21, 25 ya, aman. Maka kalian walaupun perikanan harus belajar. Dan untuk kelulusan akhir nanti hanya dilihat dari skill test. Jadi lulus pertama ini hanya untuk syarat mengikuti skill test. Kalau nggak lulus di sini berarti nggak bisa ikut skill test. Nah, nanti nilai akhir itu diambil dari skill test ya. Skill test dan juga sertifikat-sertifikat yang dipunyai. Untuk LPK Yanun untuk tryout perikanan yaitu dimulai tanggal 18 Maret sampai selesai. Selama menunggu tryout atau ujian ya, yang pertama belajar hafalan kosakata ya sesuai kisi-kisi. Kalau bisa punya checklist ya, checklist harian mana yang sudah dipelajari bab berapa, kosakata bab berapa gitu kan. Terus latihan soal-soal di luar LPK Yanun, dan lakukan secara berimbang ya, berimbang. Jangan cuma latihan soal-soal nggak pernah kosakata. Pintar nggak belajar itu nanti bisa nggak lulus ya, walaupun kerja juga tetap belajar. Belajar mendekati ujian saja ya kalau ada waktu, kalau ada kesempatan. Nah kalau nggak ada kesempatan, misal sakit atau ada masalah keluarga, itu kan beda lagi ya. Maka jangan dianggap remeh kalau niat. Terus mempelajari soal-soal tryout sebelumnya dari Hayanun itu juga salah ya. Karena apa? Tujuan tryout adalah mengasah ya, mengasah ilmu, terus meningkatkan semangat belajar, bersaing karena ada teman bareng nanti saat tryout, dan juga kejujuran. Jika mengulang maka simpan tryout lama, terus belajar saja hafalan kosakata dan juga latihan-latihan dari luar tadi. Jika kamu baru, maka jangan cari soal tryout dari siswa yang sudah pernah tryout dari Hayanun. Terus kamu pelajari, itu namanya tidak jujur dan curang. Lebih baik apa adanya. Tahu kesalahan, tahu banyak salahnya di mana ya, sehingga bisa introspeksi diri ya. Daripada kelihatan pintar nggak jujur, ujung-ujungnya malah nggak lulus, malu ya. Ingat, 80% nanti adalah sesuai dengan kisi-kisi, dan 80% kosakata diambil dari textbook. Jadi belajarlah. Untuk rumor kadang di luar ya, misalnya soalnya semua keluarnya banyak yang tipe ini, itu jangan mudah percaya ya. Itu hanya 20%-an yang tidak sesuai kisi-kisi dan tidak sesuai dengan textbook. Setidaknya kita sudah punya pegangan ya, dan sudah belajar semua tipe sesuai dengan kisi-kisi. Selanjutnya yang kedua adalah bekerja, menabung, hemat. Cari kerja yang fleksibel ya, fleksibel tanpa ikatan, bisa keluar kapanpun, tidak ada denda atau nahan berkas. Tapi ingat ya, walaupun kerja tapi tetap sambil belajar. Terus yang berikutnya adalah menabung ya, menabung, hemat, jangan boros, kurangi yang tidak perlu, jangan pinjamkan uang ke teman atau yang lain lah. Ketiga, luruskan niat, berdoa, berusaha. Usaha tanpa doa adalah sia-sia ya, fokus ke tujuan, jangan tinggal ibadah. Berbuat baiklah kepada orang tua dan sesama. Jika sudah pintar, jangan sombong. Jika kurang pintar, tetap berusaha lebih keras, minimal mendekati lulus atau sebagai batu loncatan ya, siapa tahu bisa lulus. Sudah verifikasi dokumen, tidak ujian, maka biaya ujian hangus. Jadi bisa nggak bisa harus diselesaikan yang sudah kamu mulai. Untuk yang keempat, ikut kelas lagi jika waktu masih lama. Biasanya ikut kelas lagi itu akan mendongkrak nilai ya, mendongkrak nilai ketika tryout, asal rajin.
percuma ya ikut kelas lagi, tapi bolosan diulang berapa kali pun akan nol hasilnya ya. Jadi ikut kelas asal rajin. Tapi ada tapinya ya, kalau sudah dekat dengan tryout atau ujian, jangan ikut kelas lagi, langsung saja hafalan kosakata ya, dan belajar sendiri sebelum tryout. Yang terakhir ya, tryout tidak wajib, tapi kalau sudah pintar dan ingin serius disarankan ikut tryout ya, jangan sampai sia-sia. Jika ikut tryout maka wajib ikut aturan, wajib lunas administrasi juga, dan nantinya itu saya hanya fokus pada orang-orang yang punya semangatnya dan ikut aturan. Untuk yang bolosan, telat, tidak semangat belajar, itu nanti akan saya pinggirkan dulu. Untuk tryout itu 2 minggu full ya, ditambah 2 atau 3 hari menjelang ujian. Sehari itu 3 tryout beserta pembahasan. Untuk kosakatanya sehari 300-an, jam 8 pagi sampai 4 sore seperti biasa. Untuk hari terakhir nanti 1 kali UPT, dan biaya itu 500.000 ya, cukup murah. Jika sudah DP 100 maka tinggal bayar 400. Ini sudah dapat 40-an tryout ya, seharga 400 ribuan lah. Sudah dapat kisi-kisi, pembahasan, ilmu. Jadi saya hanya dapat sedikitnya. Tapi bagi saya yang penting itu siswa Hayanun harus lebih untung daripada LPK lain. Karena kalau lulus saya juga dapat nama baiknya. Maka usahakan ikut tryout. Lagian juga murah. Kamu berangkat, saya juga dapat nama. Jika nanti terbang nggak ada dana, juga saya usahakan pinjami kan. Yang penting berkelakuan baik ya, sudah murah dan enak kan. Asal kuncinya yaitu jangan pernah mengkhianati kebaikan, menjadi siswa nakal. Itu saya nggak suka ya. Untuk G2G Korea itu sudah murah, dan LPK Hayanun juga sudah paling murah ya. Ada masalah pun kita bantu. Jadi nggak ada alasannya siswa pintar tapi tidak ikut ujian. Ya kerja boleh di mana saja ya, nggak harus Korea. Tapi kalau kerja tapi uangnya habis, nggak ada tabungan masa depan, cuma habis sehari-hari, itu sia-sia. Korea itu kuncinya berani cari LPK murah, paham resiko dan sabar. Walau tidak ada jaminan 100% berangkat, minimal itu lulus dengan biaya murah. Ambil kesempatan atau jadi penonton selamanya. Jadilah CPMI cerdas, bukan CPMI yang diperas. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.